Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1966. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Adalah tahap akhir Kaisar Agung, apakah Anda yakin? Kata Qingchen. Kaisar Naga Penjara berpikir dan lalu melanjutkan. Tuan, orang ini sudah menjadi Kaisar Agung di era kebangkitan Kaisar Agung nomor 2 setelah bertahun-tahun. Jika Kaisar Mingjang benar-benar seperti yang dikatakan bahwa kultivasinya hanya itu, maka mungkin. Namun pada saat ini, Putri Yao tiba-tiba menus dingin. Bagaimana dengan tahap akhir Kaisar Agung? Itu hanya disembunyikan di permukaan. Sejauh yang diketahui oleh putri ini, dia dapat pergi ke miliaran tahun. Nada suara Putri Yao penuh dengan kedinginan yang mematikan. Maksudmu mendiang Kaisar Agung puncak? Boom! Seolah-olah disambar petir, pikiran Qingchen bergurumuruh dan guntur menderu. Tidak mungkin, gumam Qingchen. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan rasa tidak percaya di matanya. Pada saat ini semua pengalaman yang terjadi padanya yang dia alami sejak memasuki dunia bawah bergema dengan jelas di benak Qingchen. Pada awalnya Qingchen pergi ke dunia bawah dari alam semesta asli. Begitu dia memasuki dunia bawah, Qingchen diserang dan ingin dihabisi oleh seorang Kaisar Agung yang kuat. Kaisar Agung dunia bawah itu pernah berkata bahwa ini adalah Kaisar dunia bawah yang sedang duduk di sungai kematian. Setelah merasakan fluktuasi di dunia bawah, dia melancarkan serangan jarak jauh pada diri Qingchen untuk menghabisi makhluk hidup yang kuat. Di saat kritis itu, Qingchen berusaha sekuat tenaga dan dengan bantuan sisa jiwa dari Kaisar Yaoming, Qingchen akhirnya mampu menahan serangan lawan dan berhasil melarikan diri. Namun, Qingchen juga lolos ke dalam aliran ruang yang bergejolak sebelum akhirnya Qingchen terjatuh masuk ke dalam penjara laut mati dan terjebak di sana. Setelah sekian lama, akhirnya Qingchen lolos dari penjara laut mati dan Qingchen selalu mengingat dendam ini. Alasan mengapa Qingchen tidak kembali ke tempat itu setelah datang ke sungai kematian hanya karena Qingchen mengingat tujuan perjalanannya ke sini dan tidak ingin terungkap terlalu dini. Dalam ingatan Qingchen, meskipun Kaisar Agung yang mengambil jurus kekuatan reinkarnasi yang kuat itu pasti tidak sebaik Kaisar Uyue dari 5 gunung suci, tapi kekuatan orang yang menyerangnya itu merupakan Kaisar Agung puncak tahap tengah. Akan tetapi sekarang Qingchen tahu dari Kaisar Naga Penjara dan Putri Yao bahwa Kaisar Mingjang telah menjaga sungai orang mati selama ini. Sebenarnya dia adalah Kaisar Agung tahap akhir dan bahkan dia telah memasuki puncak Kaisar Agung tahap akhir. Ini benar-benar di luar dugaan. Qingchen merasa tidak mungkin. Mata Qingchen menjadi dingin dan Qingchen samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Dan saat berikutnya Qingchen langsung menutup matanya. Seketika kekuatan waktu yang sangat besar tiba-tiba muncul dari tubuh Qingchen, langsung menyapu kembali ke masa lalu, dan boom. Pada saat ini jiwa Qingchen sepertinya berada di sungai waktu yang luas. Qingchen melihat ke ujung sungai yang tak berujung, dan momen-momen ketika Qingchen memasuki dunia bawah dari alam semesta asli pun nampak Qingchen terus melihat momen tersebut. Dan saat ini Qingchen benar-benar menutup matanya di depan semua orang. Kaisar Naga Penjara dan banyak jiwa-jiwa mayat hidup pun tercengang. Apa yang anak ini lakukan? Banyak ahli mayat hidup yang bingung. Sekarang musuh sedang menghadapi mereka, tapi anak ini benar-benar menutup matanya di depan mereka. Apa-apaan ini? Apakah dia terlalu meremehkan mereka? Putri Yao, anak ini sangat sombong. Dia sama sekali tidak menganggap serius klan mayat hidup kita, kata roh mayat hidup berjubah hitam. Dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan sangat marah. Putri Yao, kenapa Anda tidak membiarkan bawahan mengambil tindakan dan habisi orang itu secara langsung? Kata roh mayat hidup berjubah hitam. Faktanya bukan hanya dia,
tetapi banyak jiwa-jiwa mayat hidup lainnya juga terlihat sangat marah. Sementara pupil mata Putri Yao nampak menyusut, menunjukkan ekspresi terkejut. Waktu itu adalah kekuatan yang paling kuat di dunia. Namun, anak di depannya benar-benar dapat melihat ke belakang dan memutar kembali waktu. Cara seperti itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh para kultivator biasa di dunia bawah. Karena para kultivator semuanya adalah orang mati dan masa lalu, mereka hanya ada selama masa hidupnya. Oleh karena itu, meskipun para kultivator yang kuat mengendalikan kekuatan waktu, mereka hanya dapat melihat masa lalu dan masa depan mereka sendiri, tetapi tidak akan dapat bisa langsung melihat ke sungai waktu yang panjang. Kalian sabarlah sebentar, biarkan aku melihatnya dulu, kata Putri Yao. Jauh di mata dingin Putri Yao nampak itu berkilat. Lalu kekuatan tak terlihat muncul dari tubuh Putri Yao. Pupilnya tiba-tiba menjadi gelap dan dia melihat dunia kosong di atas kepalanya. Qinchen, suara itu berkata dengan mata samsara. Seluruh dunia berada di bawah tatapan Putri Yao, yang nampak itu langsung menembus ke dalam waktu yang tak berujung dan sampai di dunia yang luas. Pada saat ini dia melihat Qinchen berdiri dengan bangga di sungai waktu yang panjang itu. Qinchen melihat tahun-tahun ketika dia pertama kali memasuki dunia bawah. Ledakan. Dalam adegan di sungai waktu, Qinchen melihat tangan agung datang dari langit dunia bawah yang tak berujung. Dan itu muncul di atas kepalanya dalam sekejap. Nampak itu dipenuhi aura kematian yang membuat jantung berdebar-debar. Di bawah telapak tangan besar itu, dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan pedang Excalibur dan Istana 10 Kesengsaraan lalu mundur terus-menerus. Dan dengan bantuan Kaisar Yoming, dia menahan serangan lawan dan lalu melarikan diri ke dalam turbulensi luar angkasa yang tak ada habisnya. Qinchen mengangkat kepalanya dan dia terus melihat bahwa tempat di mana tangan besar itu menjangkau nampak itu adalah sungai mayat hidup yang tak ada habisnya. Di atas sungai yang panjang, sosok hitam berkabut berdiri menatap tempat ini dengan cahaya yang sangat dalam di matanya. Ini adalah pada saat itu, Qinchen belum cukup kultivasinya, dan dia tidak bisa merasakan kekuatan lawan pada saat itu sama sekali. Akan tetapi sekarang, ketika Qinchen melihat lagi ke belakang selama bertahun-tahun, Qinchen menjadi terkejut di saat merasakan aura hantu itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dan yang lebih menakutkan lagi, dia hanya lebih kuat daripada Kaisar Istana ke-10 Kaisarian yang merupakan puncak tahap akhir. Kaisar Mingjiang ini setidaknya adalah Kaisar Agung puncak tahap akhir, kata Qinchen. Matanya terkejut dan ada keterkejutan di pupil matanya. Kaisar Mingjiang itu pasti telah menahan diri ketika dia menyerangnya waktu itu. Tapi mengapa? Kata Qinchen. Dia tampak tidak percaya pada awalnya, persepsinya tidak jelas, akan tetapi sekarang Qinchen dapat dengan jelas melihat bahwa Kaisar Mingjiang pasti telah menahan kultivasinya ketika dia menyerangnya. Jika tidak dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk bisa melarikan diri dengan mudah. Atau apakah Kaisar Yoming tahu sesuatu? Kata Qinchen. Segera sebuah pikiran muncul di benak Qinchen. Ketika pikiran ini muncul, hati Qinchen tiba-tiba menyusut. Jika Kaisar Yoming juga tetap berada dalam kegelapan tidak apa-apa, tetapi jika Kaisar Yoming mengetahui kekuatan pihak lain akan tetapi tidak menjelaskan padanya, maka Qinchen tiba-tiba merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Orang ini sebenarnya menyergap dan ingin dihabisi oleh Kaisar Mingjiang sepanjang sungai waktu, kata Putri Yao. Dia juga melihat pemandangan yang dilihat Qinchen ini dari kejauhan. Ekspresi Putri Yao terkejut di wajahnya. Dia awalnya selalu curiga bahwa Qinchen adalah anggota dari Kaisar Mingjiang, akan tetapi sekarang itu tampaknya bukan. Dia sebenarnya bukan anggota Kaisar Mingjiang, jadi mengapa dia bisa memasuki tempat ini dengan begitu mudah? Kata Putri Yao. Pada saat ini kehendak jiwa Qinchen telah meninggalkan sungai waktu yang panjang, dan pada saat yang sama Putri Yao pun juga kembali ke dunia nyata. Apa yang sebenarnya direncanakan Kaisar Mingjiang? Tiba-tiba dia membuka matanya dengan banyak kesungguhan. Dan ketika Qinchen melihat ke belakang selama bertahun-tahun dan melihat pemandangan aslinya pada waktu itu, pada saat ini scene berpindah di sebuah langit di atas sungai mayat hidup yang tak berujung. Terlihat sesosok tubuh agung tergantung di sini. Orang agung ini memancarkan aura yang sangat menakutkan.
Sungai mayat hidup yang deras mengalir di bawahnya, membuatnya berdiri seperti dewa yang berdiri tegak di dunia. Pada saat ini, seolah-olah merasakan sesuatu, sosok agung ini tiba-tiba membuka matanya. Ini adalah tatapan yang menatap ke arah sungai panjang mayat hidup, seolah-olah tatapannya menembus kehampaan yang tak berujung, dan itu langsung mendarat di negara mayat hidup. Dia ini sebenarnya sedang mengingat kembali tahun-tahun sebelumnya. Dia merasakan ada sesuatu yang salah pada awalnya, tapi kemudian senyuman mengejek diam-diam muncul di sudut mulut sosok agung ini. Oh, pria ini, dia hanyalah orang yang tidak diperlukan pada awalnya. Dia hanyalah pemain catur, dan aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar mulai memberikan tantangan kepadaku, kata sosok agung itu. Setelah kata-kata sosok agung itu jatuh, tiba-tiba duar ada ledakan. Sosok agung ini perlahan-lahan berdiri di kehampaan. Seketika seluruh sungai itu nampak berguncang hebat, dan air sungai panjang bertahan di sekitarnya seperti tsunami. Dia menatap Laut Mati, dan Laut Mati ini adalah tempat kematian Dewa Nisa dari dunia bawah itu selama bertahun-tahun. Meskipun dewa itu telah meninggoy selama bertahun-tahun dan tidak pernah ada kultivator lainnya di era yang tak terhitung jumlahnya yang dapat keluar hidup-hidup dari Laut Mati. Sosok agung ini menundukkan kepalanya, dan dia melihat ke kedalaman sungai kematian. Pada saat pertama kali aku melihat anak bocah ini, karena statusnya yang sebagai manusia, aku hanya memainkan permainan catur kecil padanya, dan waktu itu aku melemparkannya ke dalam kehampaan Laut Mati. Akan tetapi, aku tidak menyangka bahwa bocah ini benar-benar dapat keluar dari Laut Mati secara hidup-hidup. Kata sosok agung ini, dia nampak berpikir, dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia layak menjadi orang yang bisa membawa sisa jiwa Kaisar Yoming kembali ke dunia bawah. Keberuntungan bocah ini memang cukup besar, karena dia dapat keluar dari Laut Mati secara hidup-hidup. Dia juga mungkin telah mendapat sebagian dari keberuntungan Laut Mati. Dan aku hanya tidak tahu berapa banyak warisan yang telah dia terima. Bisakah rencanaku terwujud? Tidak peduli apa. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, bocah ini pasti memiliki kekuatan dari yang ada di Laut Mati. Dalam hal ini, kupikir aku juga bisa memicu perubahan di kerajaan mayat hidup. Dan kemudian, kata sosok agung itu, nampak matanya berkedip-kedip. Aku hanya tidak tahu berapa banyak kejutan yang akan diberikan bocah ini kepadaku, kata sosok agung itu, dan ternyata sosok agung ini adalah Kaisar Mingjang. Mo Jin, kata Kaisar Mingjang, dan seketika setelah kata-katanya jatuh, arus sungai kematian melonjak. Ya, tuanku, segera sebuah suara menjawab, dan terlihat sosok Kaisar Agung yang memancarkan aura menakutkan yang diproyeksikan dari kedalaman sungai kematian langsung muncul di depan Kaisar Mingjang, dan dia berlutut dengan hormat. Jika Kaisar Naga Penjara dan yang lainnya melihat Kaisar Agung Mo Jin ini, maka mereka pasti akan terkejut. Kaisar Iblis Mo Jin, dia adalah salah satu dari kaisar tertinggi di dunia bawah kuno. Reputasinya di zaman kuno tidak kalah dengan Kaisar Mingjang. Nampak dia berlutut di depan Kaisar Mingjang dengan penuh hormat. Adegannya sungguh menakjubkan. Kaisar Mingjang menundukkan kepalanya dan memandang Kaisar Mo Jin. Kepala Kaisar Mo Jin menunduk lebih rendah lagi dalam sekejap, dan dia sama hormatnya dengan seorang pelayan. Kaisar Mingjang lalu berkata dengan tenang, "Bocah dari dunia atas telah memasuki kerajaan mayat hidup. Ketika Anda memimpin orang dari dunia atas kerajaan mayat hidup, bukankah Anda dimata-matai oleh mereka?" Kaisar Mo Jin menjawab, "Tuan, bahwa aku tidak memimpin orang itu dari daratan ke kerajaan mayat hidup." Mendengar itu, Kaisar Mingjang mengerutkan kening. "Bukankah kamu membimbing orang ini ke kerajaan mayat hidup?" Kaisar Mo Jin menjawab, "Tidak." Dan dia menjelaskan bahwa kekuatan spiritual bocah ini sangatlah menakutkan, dan bahkan dia tidak dapat diganggu-gugat oleh kekuatan reinkarnasi. Bawahan hanya bisa memata-matai dan membimbing mereka, tetapi bawahan hampir ditemukan olehnya, jadi bawahan tidak punya pilihan selain mengikutinya secara diam-diam. Adapun dia yang memasuki alam kerajaan mayat hidup, bawahan sedikit tidak tahu, kata Kaisar Mo Jin. Dia ragu-ragu dan berkata lagi, "Sepertinya dia masuk secara tidak sengaja." "Apa tidak sengaja?" Kaisar Mingjang mengerutkan kening, wajahnya berangsur-angsur menjadi serius, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu dan dia tidak bisa menahan cibiran. "Tidak ada ketidaksengajaan dan tidak ada kecelakaan.
pergerakan surga memiliki takdirnya sendiri. Negara mayat hidup penuh dengan bahaya. Jika Anda ingin menerobos masuk ke dalam negara mayat hidup, maka Anda harus melalui bahayanya yang tak terhitung jumlahnya. Dan sungguh konyol bahwa beberapa dari mereka secara tidak sengaja menerobos ke kerajaan mayat hidup, kata Kaisar Mingjang. Apa maksud Anda, Tuan? Kata Kaisar Mokjin. Dia nampak terkejut. Ya, ini pasti ada seseorang yang secara diam-diam mempengaruhi keadaan di sana, sehingga bocah itu bisa dengan aman memasuki kerajaan mayat hidup. Tapi siapa itu? Kata Kaisar Mingjang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang tak berujung. Orang itu diam-diam mencabut takdir dan mencoba mengganggu rencanaku, kata Kaisar Mingjang lagi. Segera aura reinkarnasi yang menakutkan tiba-tiba meletus dari Kaisar Mingjang yang nampak langsung merembes ke dalam kehampaan yang tak berujung, menjulang tinggi di atas sungai panjang takdir, seolah-olah sedang menangkap sesuatu dari takdir yang luas. Namun setelah beberapa saat, Kaisar Mingjang menunjukkan keraguan di matanya. Aneh, kenapa aku tidak bisa merasakan sedikit pun gangguan dari kekuatan takdir? Mungkinkah ini adalah ketidaksengajaan? Kata Kaisar Mingjang. Dia mengerutkan kening dan dia diam-diam merasakan kewaspadaan di hatinya. Karena dengan basis kultivasinya, sebenarnya tidak ada seorang pun di seluruh dunia bawah yang dapat lolos dari pengintaiannya.